Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Nur Hasanah NIM 03, Agnes dengan NIM 07, Mary NIM 13, Anissa Hidayati NIM 15, saya sendiri Feby Bella Puspayu NIM 17, Feza Patricia NIM 49, Diah Ayu Lestari dengan NIM 51, dan Ismita Putri Ningsi dengan NIM 69. Di sini saya mendapat bagian video untuk menjelaskan tentang titrasi dan standarisasi Na2S2O3. Nah, untuk permulaannya itu mengenai pengertian dari titrasi. Titrasi merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang mana metode ini digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara menetesi larutan yang akan dicari konsentrasinya dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Untuk video bagaimana cara menetesi larutan atau bagaimana cara melakukan titrasi akan dijelaskan nanti oleh salah satu anggota kelompok saya. Nah, dan yang kedua ada standarisasi larutan. Ini merupakan metode yang digunakan juga untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Na2S2O3 ini merupakan natrium tiosulfat yang mana merupakan senyawa kimia dan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati keracunan sianida. Larutan Na2S2O3 distandarisasi dikarenakan larutan ini merupakan larutan baku sekunder. Larutan natrium tiosulfat dapat diperoleh dengan mudah dan dalam kemurnian yang tinggi. Tetapi selalu ada ketidakpastian dari konsentrasi yang dibuat, sehingga larutan tiosulfat ini harus distandarisasi terlebih dahulu untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya agar bisa digunakan sebagai larutan baku sekunder. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip penentuan kadar vitamin C menggunakan metode iodometri. Vitamin C atau asam askorbat akan teroksidasi oleh iodin membentuk asam dehidroskorbat. Saat asam askorbat habis bereaksi, iodin dengan indikator amilum akan membentuk warna kompleks biru sebagai tanda titik akhir titrasi. Asam askorbat dinamakan pula sebagai vitamin C yang berupa kristal putih, mempunyai rasa asam, dan tidak berbau. Dalam larutan, vitamin C mudah rusak karena dioksidasi oksigen udara. Lebih stabil dalam bentuk kristal kering. Memiliki struktur yang mirip dengan struktur monosakarida. Mengandung gugus enediol yang melepaskan hidrogen berbentuk dehidroskorbat. Asam askorbat dan dehidroskorbat kedua-duanya fisiologis aktif. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama yaitu I2 atau iodium sebanyak 0,1 N. Yang kedua H2SO4 sebanyak 2 N. H2SO4 ini digunakan untuk membentuk suasana asam dalam larutan karena reaksi antara asam askorbat dan larutan Na2S2O3 akan berlangsung dalam keadaan asam. Selain itu, adanya H2SO4 juga sebagai katalisator yang dapat mempercepat reaksi. Yang ketiga yaitu amilum 1%. Amilum ini digunakan sebagai indikator yang berfungsi untuk menunjukkan titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat pembuatan kadar vitamin C dalam metode titrasi iodimetri. Alat yang pertama yaitu gelas kimia. Gelas kimia ini berfungsi sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi dan sebagai wadah penampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya. Yang kedua yaitu labu Erlenmeyer. Labu ini digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Selanjutnya labu ukur. Labu ukur ini berfungsi untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasinya dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai preparasi sampel. Preparasi sampel itu adalah proses penyiapan sampel sebelum dilakukannya analisis yang bertujuan untuk memisahkan atau
menyingkirkan pengotor atau zat yang tidak diinginkan selain analitnya, sehingga didapatkan hasil yang valid. Untuk sampelnya yang digunakan yaitu jeruk lemon. Tahapannya yang pertama, peras jeruk lemon terlebih dahulu, lalu saring perasan jeruk lemon dengan corong Buchner. Setelah itu timbang filtrat perasan jeruk lemon. Didapatkan massa sampel yaitu 47,8787 gram. Yang terakhir yaitu diencerkan filtrat jeruk lemon yang sudah ditimbang ke dalam labu ukur 100 ml. Baiklah, selanjutnya prosedur analisis. Dengan cara ini, isi buret dengan larutan iodin atau I2 yang sudah distandarisasikan. Standarisasi larutan merupakan proses saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Adapun prosedur standarisasi sebagai berikut. Yang pertama, isi buret dengan larutan I2 yang akan distandarisasikan. Lalu, pipet 10 ml Na2S2O3 atau sodium tiosulfat 0,01 yang sebelumnya sudah distandarisasi. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan beberapa tetes indikator amilum 1%. Pada tahap ini, menggunakan amilum sebagai indikator yang berfungsi untuk menunjukkan titik akhir titrasi yang akan ditandai dengan perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna. Dan langkah terakhir yaitu titrasi dengan I2 dari buret hingga warna biru terbentuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar vitamin C. Nah, yang pertama yaitu di pipet 25 ml ini larutan sampelnya menggunakan pipet volume 25 ml. Di mana pipet volume 25 ml ini adalah pipet yang kapasitasnya menampung sebanyak 25 ml. Nah, dapat dilihat di gambar. Kemudian selanjutnya yaitu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya gunakan pipet 5 ml dan ambillah larutan H2SO4 sebanyak 2N, di mana larutan H2SO4 ini adalah asam sulfat yang merupakan asam mineral yang kuat serta biasanya atau sering digunakan dalam industri kimia. Nah, selanjutnya yaitu larutan tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel yang tadi. Selanjutnya, kemudian tambahkan beberapa tetes indikator amilum SO2 ke dalam Erlenmeyer, di mana hal ini adalah merupakan indikatornya adalah larutan amilum. Kemudian selanjutnya yaitu titrasi dengan larutan iodin dari buret, di mana titrasi yang dimasukkan adalah merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasanya digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Nah, karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga dikenal juga dengan teknik yaitu analisis volumetrik. Nah, selanjutnya yaitu setelah melakukan titrasi, hentikan titrasi tersebut jika terbentuk warna biru. Dapat kita lihat pada gambar. Kemudian yaitu didapatkanlah hasil volume iodium sebanyak 5 ml. Nah, penentuan kadar vitamin C ini sendiri yaitu menggunakan metode filtrasi iodimetri. Atau titrasi ini, iodimetri ini digunakanlah iodium sebagai bereaksi, sedangkan indikatornya adalah larutan amilum. Nah, setelah dilakukannya prosedur analisis kadar dari vitamin C, kita masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu perhitungan dari vitamin C. Nah, setelah beberapa tahapan yang telah dijelaskan oleh teman-teman di video sebelumnya, kita peroleh data sebagai berikut. N-iodin atau normalitas dari iodin kita dapatkan 0,01 N. Selanjutnya yaitu volume iodin kita dapatkan 5,00 atau sama dengan 5 mil. Selanjutnya Be asam askorbat atau berat ekivalen dari asam askorbat kita dapatkan 88,06. Selanjutnya yaitu FP atau faktor pengenceran kita cari terlebih dahulu,
yaitu volume dari labu ukur dibagi dengan volume sampel yang dipipet. Didapatkan volume labu ukurnya 100 dibagi dengan 25, yaitu sampel yang dipipet, didapatkan hasil 4. Massa sampelnya kita dapatkan 47,8787 gram. Kita jadikan miligram sehingga didapatkan 4787,87 miligram. Selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Dalam mencari kadar dari vitamin C ini, kita gunakan rumus, yaitu presentasi vitamin C sama dengan dalam kurung N kali M, normalitas kali volume dari iodin, kita kali dengan Be asam askorbat dikali Fp faktor pengecarannya dibagi massa sampel dikali 100%. Kita masukkan data yang telah diperoleh tadi, yaitu dalam kurung 0,01 dikali 5 dikali 88,06 dikali 4 dibagi 4787,87 dikali 100%, sehingga kita peroleh hasil yaitu 0,3678%, atau kita bulatkan menjadi 0,37%. Nah, jadi kadar vitamin C ini kita dapatkan 0,37%. Baik, itulah sedikit penjelasan dari kami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.